Kami akan ajak Anda untuk langsung bergabung bersama rekan kami Rifki Nafis yang berada di lokasi. Rifki, adakah informasi terbaru yang bisa Anda bagikan terkait dengan bagaimana proses yang berlangsung di belakang Anda atau bagaimana situasi warga yang ada di dekat lokasi tempat Anda? Silakan. Ya, Seduh dan juga pemirsa, memang saat ini kondisi pihak kepolisian tengah mencoba untuk membubarkan masyarakat yang memang saat ini berkerumun di sekitar Polsek Astana Anyar, dan dapat disaksikan mobil kepolisian dari penyuluhan Binmas juga sudah menyuarakan imbauan kepada masyarakat untuk kembali karena memang penyelidikan atau pemeriksaan ataupun pendalaman yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian ini akan lebih baik karena tidak diganggu oleh masyarakat yang ada di sekitar Polsek Astana Anyar. Dan memang hingga saat ini kami sendiri masih belum menerima konfirmasi resmi dari pihak kepolisian terkait bagaimana sejauh ini kondisi pendalaman terkait bom yang terjadi pukul 8.30. Namun memang berdasarkan pernyataan dari masyarakat maupun personel polisi yang sempat kami ajak berbincang, meskipun itu hanya sebentar, mereka memang mengonfirmasi bahwa ledakan sendiri terjadi pada saat apel pagi sekitar pukul 8.20 ataupun 8.30. Dan memang pada saat apel tersebut kondisi personel memang tengah berkumpul dan ada orang tidak dikenal yang bergabung ke dalam barisan kemudian meledakkan diri, dan dampak dari kejadian itu memang 3 personel menjadi korban luka dan saat ini sudah dirawat di rumah sakit. Dan saat ini seperti yang kita lihat sendiri, pihak personel kepolisian masih terus berjaga di sekitar Polsek Astana Anyar dengan tetap mengimbau masyarakat untuk menjauh dari lingkungan Polsek Astana Anyar dan membubarkan diri begitu. Dan memang saat ini tim Inafis juga sudah datang beserta dengan ambulan untuk memeriksa bagaimana kondisi terkini di Polsek Astana Anyar. Dan kalau kita lihat memang selain menjaga juga di dalam kami mendengar kabar bahwa Ridwan Kamil sudah datang dari sisi yang lain dan untuk mengecek bagaimana kondisi terkini yang ada di Polsek Astana Anyar. Studio. Baik, Rifki, bisakah Anda perhatikan kepada kami sisi kanan ataupun kiri Anda melihat dari lokasi Polsek memang berada di tepat di tengah pusat aktivitas warga. Sebenarnya bisa ditunjukkan ada apa saja di sekitar Polsek tersebut? Aktivitas apa saja memang tengah berlangsung oleh warga pada waktu kejadian? Ya, Studi dan juga pemirsa, memang Polsek Astana Anyar ini berada di lingkungan tengah kota, dan kalau kita lihat di sekitar lingkungan kami berada saat ini ada banyak pertokoan dan juga tempat kegiatan masyarakat. Dan kalau kita lihat di kanan dan kiri ini ada banyak jalan-jalan masuk ke permukiman warga yang memang menjadi salah satu alasan mengapa tempat atau wilayah di dekat Polsek Astana Anyar ini ramai dengan kerumunan masyarakat. Dan pada saat kejadian memang seperti pernyataan masyarakat yang kami mintai keterangan, memang kondisi seperti hari biasa begitu ya. Pukul 8.30 banyak masyarakat yang mengantarkan anak mereka ke sekolah, kemudian ada yang berangkat ke tempat kerja mereka masing-masing. Kemudian dengan tiba-tiba terdengar bunyi ledakan, dan ketika diperiksa memang arahnya berasal dari Polsek Astana Anyar. Namun memang tidak banyak yang melihat secara pasti kejadiannya, selain dari memang mereka yang ada di dekat lokasi untuk berdagang, yang memang standby di lokasi maksud kami, sehingga mereka dapat lebih jelas menceritakan. Karena memang kondisinya sendiri masyarakat tengah berlalu lalang dengan fokus terhadap kegiatan mereka sendiri. Dan saat ini seperti yang dapat dilihat, masyarakat juga masih berkumpul meskipun memang ada imbauan untuk menjauh dari area ataupun lokasi wilayah Polsek Astana Anyar. Dan kalau kita lihat sendiri memang dekat dari Polsek Astana Anyar ini sendiri, di depan tempat kami melihat itu sebenarnya ada pasar yang memang menjadi salah satu pusat keramaian. Dan saat ini juga masyarakat masih mengerumuni sisi-sisi jalan. Namun kalau kita boleh gambarkan sedikit, kondisi saat ini jauh lebih baik dibandingkan pada pertama kali pihak kepolisian melakukan pemeriksaan ataupun datang ke lokasi.
Karena pada saat pertama kali kondisi masyarakat jauh lebih ramai dari saat ini dan kini sudah dapat terbilang jauh lebih kondusif. Meskipun memang keramaian masih terjadi. Dan ini juga kita bisa melihat bagaimana masyarakat masih berkerumun di dekat dengan garis polisi yang sudah dipasang pihak kepolisian, di mana mereka juga masih bertanya-tanya tentunya apa yang sebenarnya terjadi, karena tidak semua masyarakat yang hadir saat ini di dekat lokasi Polsek Astana Anyar ini mereka ada di lokasi pada saat kejadian tersebut terjadi. Jadi banyak dari mereka yang baru mendapatkan kabar setelahnya kemudian datang ke sini untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebenarnya juga itu tidak terlalu berbeda karena memang kondisi di Polsek Astana Anyar ini seperti yang dapat kita lihat dengan banyaknya pertokoan, kemudian banyaknya jalan masuk ke permukiman. Kalau kita ke dalam begitu ya, di sisi-sisi jalan ini ada banyak gang, bisa dikatakan begitu, yang menuju permukiman masyarakat, sehingga memang pada saat kejadian terjadi masyarakat bisa dengan cepat untuk datang dan juga berkerumun di dekat Polsek Astana Anyar. Dan saat ini juga kita lihat kalau bisa kita gambarkan ke depan sana adalah area pasar yang tidak cukup jauh, sehingga memang kegiatan di area ini dapat cepat berkerumun ketika terjadi sesuatu seperti yang saat ini terjadi. Studio. Baik, Rifki dengan Marvin di studio saat ini. Rifki, bisa Anda gambarkan di lokasi yang sudah disterilisasi oleh pihak kepolisian. Memang saya melihat di belakang Anda itu ada banyak sekali pertokoan, ruko, dan juga tempat aktivitas lain. Apakah seluruh warga itu sudah dievakuasi keluar dari tempat aktivitas tersebut atau mereka memang ditahan di dalam untuk adanya proses lebih lanjut? Ya, Marvin dan juga pemirsa, sejauh dari apa yang kami terima memang belum ada himbauan resmi dari kepolisian untuk mengevakuasi masyarakat yang ada di toko sekitar. Namun memang kalau kita lihat di sini ada dua garis polisi. Yang pertama di sini yang tepat di depan saya, kemudian di depan sana ada satu lagi garis polisi. Berdasarkan apa yang kami pantau di lapangan, setelah garis polisi kedua yang ada di depan, memang itu adalah zona yang sudah disterilisasi, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang diperbolehkan ada di sana, dan mereka yang memang berada di pertokoan maupun permukiman di dekat area tersebut sudah dievakuasi keluar lokasi untuk menjaga keamanan. Namun memang masih ada masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian ini, meskipun tidak berada di dalam gedung. Dan kalau kita boleh gambarkan sendiri, memang kondisi pertokoan, gedung maupun permukiman di sekitar Astana Anyar ini tidak ada yang terdampak, sehingga tidak ada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Namun memang keselamatan masyarakat menjadi prioritas, sehingga imbauan-imbauan dari pihak kepolisian untuk terus mengingatkan masyarakat menjauh dari lokasi itu masih terus disuarakan oleh pihak kepolisian. Dan ini adalah garis polisi kedua yang tadi saya katakan, di mana selepas dari garis polisi kedua ini memang sudah tidak ada lagi masyarakat sipil yang diperbolehkan mendekat ataupun beraktivitas, sehingga mereka sudah dievakuasi. Dan memang saat ini kondisinya pihak kepolisian sudah menjaga area Polsek Astana Anyar untuk terus melakukan pengecekan dan juga pendalaman terkait bagaimana sebenarnya kasus ini dan bagaimana perkembangannya saat ini. Marvin. Baik, Rifki, kami akan menantikan informasi terkini yang bisa Anda gali. Sesaat lagi nanti saya akan kembali kepada Anda. Tapi pemirsa, sembari itu kami kembali hadirkan informasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat berada di lokasi terjadi ledakan Polsek Astana Anyar. Dan saat ini juga kita konfirmasi oleh pihak rekan kami, Rizky Nafismu, menyatakan bahwa saat ini Ridwan Kamil pun juga sudah berada di lokasi. Tapi kita akan simak bersama pernyataan sebelumnya. Lain-lain teknis bagaimana Pak Kapolda 1 jam dari sekarang akan menyampaikan detail, oke? Yang lihat Bapak di dalam seperti apa, Pak? Ya, makanya saya nggak bisa statement. Udah disepakati antar Forkopimda, Pak Kapolda yang statement ya. Dari saya hanya disampaikan itu aja, masyarakat harap tenang, semua aman terkendali. Atau non? Baik pemirsa, kami kembali hadirkan informasi terkini dari pusat tempat kejadian perkara
di depan Polsek Astana Anyar yang sudah dipasang garis polisi untuk diperlakukannya proses dari tim Inavis di lokasi untuk mendapati sejumlah bukti yang diamankan, mencari motif dari pelaku, dan tentunya bukti-bukti lain dalam kepentingan penyelidikan kali ini. Rifki, bisa saya kembali kepada Anda. Anda kalau kita lihat di sini, tapi memang berada ya, maksud kami Polsek Astana Anyar itu berada di antara 3 jalan besar ini, di Jalan Astana Anyar, Jalan Pajagalan, dan juga Jalan Pasir Koja. Anda posisinya tepat di jalan mana? Dan bisa Anda gambarkan apakah Anda sudah mendapatkan informasi terbaru di sana? Ya, Marvin dan juga pemirsa, memang lokasi Polsek Astana Anyar ini termasuk berada di jalan utama yang memang banyak dilalui oleh masyarakat, dan saat ini saya juga sudah berada di Jalan Astana Anyar itu sendiri, tempat di mana Polsek Astana Anyar berlokasi. Dan saat ini memang selain pihak kepolisian terus melakukan penjagaan di area Polsek Astana Anyar, informasi terbaru ada 2. Ya, saat ini kami berada di jarak 15 meter dari Polsek Astana Anyar. Jadi memang dalam pantauan kami di lapangan, pihak kepolisian masih menjaga area dari Polsek Astana Anyar ini sendiri, sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk mendekat apalagi beraktivitas. Kemudian juga kalau kita lihat, memang ini adalah jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat di hari-hari biasa. Maka dari itu, saat kami minta keterangan dari masyarakat juga memang banyak dari mereka yang mengaku kaget karena tidak menduga, karena seperti hari-hari biasa mereka melakukan kegiatan, mengantar anak mereka sekolah, kemudian berangkat ke tempat mereka bekerja masing-masing seperti hari biasa dan seperti tidak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba terdengar ledakan yang memang sempat membingungkan, karena sebenarnya ledakan itu sendiri untuk pertama kali tidak diketahui dari mana sumbernya. Namun kemudian masyarakat banyak yang mengatakan ada indikasi bahwa ledakan tersebut terjadi di Polsek Astana Anyar, dan kemudian saat dikonfirmasi memang benar di Polsek Astana Anyar sendiri terjadi sebuah ledakan. Yang kemudian memang pada saat ditanya lebih lanjut, di Polsek Astana Anyar itu sendiri tengah dilaksanakan apel pagi. Dan dari beberapa pihak kepolisian yang kami sempat ajak berbincang, memang mereka mengaku pada saat Polsek Astana Anyar melaksanakan apel pagi, ada seseorang yang tidak dikenal kemudian masuk ke dalam kerumunan, dan terjadi begitu cukup cepat terjadi ledakan, sehingga memang Polsek ataupun anggota personel yang sempat kami ajak berbincang sebenarnya juga tidak terlalu mengetahui secara pasti. Namun karena saat ini tengah dilakukan pendalaman, investigasi, dan juga pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian, kami juga semua masih menunggu bagaimana resminya konfirmasi dari pihak kepolisian terkait dengan baik itu kronologis maupun perkembangan dari pemeriksaan yang tengah dilakukan. Namun hingga saat ini memang tim Inavis juga sudah bergabung, kemudian ada beberapa ambulans yang kami dengar sudah tiba di lokasi. Kemudian Gubernur Jawa Barat juga sudah datang atau hadir di lokasi untuk kemudian meninjau dan memeriksa, namun memang belum dapat memberikan keterangan resmi karena masih dalam proses pendalaman dan juga pemeriksaan. Dan kami semua juga masih menunggu bagaimana perkembangan yang ada di lapangan. Namun memang untuk saat ini seperti dapat dilihat pihak kepolisian masih berjaga, kemudian masyarakat juga masih cukup banyak berkerumun, sehingga semuanya masih menunggu bagaimana proses pemeriksaan ini sendiri berkembang. Marvin. Ada motor terduga pelaku yang juga sudah diamankan. Apakah Anda mendapatkan informasi di lapangan? Ya, Marvin dan juga pemirsa, terkait dengan barang bukti, kemudian motif, kemudian hal-hal yang terkait langsung dengan pelaku bom bunuh diri sendiri, kami belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak kepolisian karena memang akses, baik itu akses menuju ke lokasi maupun akses informasi masih cukup terbatas di sini, sehingga informasi yang dapat kami kumpulkan berdasarkan dari pernyataan-pernyataan masyarakat yang ada di sekitar maupun personel-personel yang masih ada di sekitar Polsek ini sendiri, Marvin.